Itut yang beresin aja deh, biar rapi. Alah, ya sekarang udah rapi deh, udah bersih. Itut senang bisa membantu. Sebentar lagi kan mau sekolah minggu, jadi harus rapi. Lauselita belum datang nih, pasti kaget deh. Sambil tunggu, aku mau umpet dulu deh. Biasanya kan Lauselita yang ngumpet. Teman-teman jangan kasih tahu ya. Diam-diam ya. Bye-bye. Itut, kamu udah datang belum ya? Loh, kok ini mejanya rapi banget? Tadi malam tuh mejanya berantakan sekali loh adik-adik. Siapa yang rapihin ya? Kalian tahu gak siapa yang beresin? Wah, jangan-jangan si Itut. Tapi Itutnya mana ya? Dia udah datang belum ya? Itut. Masya, Itut udah datang. Wah, Itut. Losa mau tanya nih, Itut ini siapa sih yang beresin? Yang beresin meja ini? Itut. Wah, hebat sekali Itut. Apa yang kamu lakukan tuh sungguh baik loh. Itu namanya melayani. Good. Lause senang dengan apa yang Itut lakukan. Adik-adik, Lause aja senang ya dengan apa yang Itut lakukan. Nah, Tuhan juga akan senang jika kita mau melayani Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita diundang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Iya, kita siapkan hatinya, kita nyanyi puji Tuhan. Bersama-sama kita katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi adik-adik, kita katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kita katakan pagi hari, Siang hari, sore dan malam hari. tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan sekali lagi, pagi hari, siang hari,
Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan telah membangunkan kami dan mengundang kami untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Kami senang sekali ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa ikut ibadah hari ini dengan baik. Tapi sebelumnya Tuhan, kami juga memohon ampun kalau kami ada suka berantem sama koko, cici atau adik, suka tidak taat kepada papa, mama. Tuhan ampuni kami supaya kami bisa layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, itu udah hafal ya lagu sekolah minggu. Iya dong Masa. Lagu itu terus mengingatkan itu untuk rajin ke sekolah minggu. Kalau gitu adik-adik, sama-sama yuk kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Semua berdiri. Ayo berdiri. Kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Jalankanlah perintahnya, muliakan Husman Jati. Selalu ingat ya, untuk sekolah minggu adik-adik boleh duduk. Ya, good. Itu Iya Masa. kamu tahu kan kalau kamu itu anak pilihan Tuhan? Iya Masa, aku tahu. Nah, sebagai anak yang dipilih Tuhan, kita punya tugas loh. Tugas apa, Sa? Tugasnya adalah menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain supaya mereka bisa mengenal Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Tahu nggak? Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menghapus dosa dan menyelamatkan kita. Wah, ini tugas penting ya, Sa. Iya, teman-teman di rumah, kita punya tugas penting. Iya, kita harus memberitakan Injil seperti yang Masa bilang. Ya, seperti lagu yang akan kita nyanyikan, beritakan Injil selamanya. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Terus aja nih ya. Kasih Tuhan mendorong daku, memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, menghantar mereka padaku. Hanyalah Kristus Juru Selamat yang hidup. Kasih Tuhan mendorong daku, beritakan Injilnya selamanya. Yuk sama-sama kita belajar lagu ini. Kasih Tuhan mendorong daku. Kasih Tuhan mendorong daku, memberitakan Injilnya pada umat yang hidup dalam dosa, menghantar mereka padaku. Hanyalah Kristus Juru Selamat yang
Tuhan mendorong daku memberitakan Injilnya selamanya. Jadi ingat-ingat ya untuk ceritain Tuhan Yesus. Masa sekarang kan kita nggak bisa kemana-mana, COVID. Terus bagaimana kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus? Iya ya, bisa. Caranya? Kita bisa video call sama mereka, sama teman, nenek kakek. Terus juga kita bisa mendoakan, bahkan mengajak mereka untuk ibadah online kayak begini loh. Iya ya. Iya. Iya ya. Yuk teman-teman, ajak semua teman-teman kalian untuk ikut ibadah online. Itu lo jadi inget nih ada satu lagu ya yang mengingatkan kita terus untuk ajak teman-teman atau saudara untuk pergi ke sekolah minggu. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Kita nyanyikan lagu ini sampai 5 ya. Sama-sama. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Pergi sekolah minggu. 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 4 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1. Anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ya, adik-adik, sekarang bukan sekolah minggu ya, tapi ibadah online, betul nggak itu? Iya, Cak. Teman-teman jangan lupa ya ajak teman-teman kalian untuk ikut ibadah online. Ya adik-adik, sekarang kita saatnya mau memberi persembahan. Berikan persembahan kepada papa mama, nanti papa mama akan berikan kepada gereja ya. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, mari yuk kita mau menjadi murid Tuhan Yesus yang taat, yang rajin berdoa, yaitu baca Alkitab, terus mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, nggak lari-lari. Dengan demikian kita bisa semakin dekat sama Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Tuhan Yesus aku berjanji. Janji ya? Iya. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, contoh setia, pantang mundur. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, tetap setia, pantang mundur. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, Tetap setia, pantang apa? tetap setia, pantang mundur.
iblis itu apa sih? Akal iblis itu adalah pikiran-pikiran yang disukai iblis untuk kita lakukan, seperti berbuat jahat, tidak mau taat sama papa mama, pukul saudara, mengejek, mengatakan hal yang tidak sopan, tidak mau melayani Tuhan. Oh, bahaya ya, Sa. Oleh sebab itu, kita harus menjadi murid Kristus yang setia. Sekali lagi yuk kita nyanyikan lagu ini ya, sama-sama ya adik-adik ya. Yuk kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus, aku berjanji. Kita nyanyikan satu kali aja ya adik-adik. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, taatlah setia, pantang mundur. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya. Tetap apa? Taat setia, pantang mundur. Tetap apa? Taat setia, pantang mundur. Ya adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bye-bye adik-adik. Hai adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita memulai cerita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Yuk kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhir. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong agar kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lause mau cerita tentang Paulus dan Silas yang diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 34 dan 40. Pada waktu itu, Paulus melanjutkan perjalanan misinya ke kota Filipi. Ia bersama dengan Silas. Setibanya di sana, mereka tidak diterima adik-adik karena orang-orang di sana tidak suka Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan. Lihat ya adik-adik, bisa dilihat dari gambarnya, mereka dibawa oleh orang-orang banyak. Setelah itu, mereka dilempari batu dan dimasukkan ke dalam penjara adik-adik, serta dirantai dengan kuat di tangan dan kakinya. Tetapi Paulus dan Silas di dalam penjara tidak berhenti berdoa dan memuji nama Tuhan. Tawanan lain pun mendengarkan mereka adik-adik. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat hebat adik-adik, hingga penjara itu terbuka dan rantai mereka putus adik-adik. Mereka bebas. Setelah kepala penjara mengetahui hal itu, ia segera ingin membunuh dirinya adik-adik, karena ia mengira bahwa Paulus dan Silas telah kabur. Begitu juga dengan tawanan lainnya. Paulus pun berkata, "Jangan sakiti dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara pun sujud di hadapan Paulus dan Silas. Ia bertanya, "Apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat?" Paulus dan Silas berkata, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kamu akan selamat, kamu dan seluruh keluargamu." Di saat itulah kepala penjara itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Ia bahkan membawa Paulus dan Silas ke rumahnya, supaya keluarganya juga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kepala penjara pun beserta keluarganya bersukaria, karena mereka telah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Nah adik-adik, dari cerita tadi kita bisa belajar untuk setia melayani Tuhan. Di saat kita lagi sedih, susah, maupun senangnya adik-adik, kita bisa melayani Tuhan dengan cara ikut paduan suara adik-adik. Seperti adik-adik yang suka bernyanyi,
Bisa juga mendoakan teman yang sedang sedih ya adik-adik. Dan bisa juga melayani Tuhan dengan bermain alat musik bagi adik-adik yang suka memainkan alat musik. Nah adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya sama seperti minggu-minggu lalu, yaitu dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Sekali lagi ya adik-adik, Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oke adik-adik, hari ini kita akan melakukan aktivitas ya. Aktivitas hari ini kita gambar. Nih adik-adik, Lauso udah bawa contohnya. Ini ada orang yang lagi senang, sedih, marah, takut. Nah, adik-adik bisa gambar dari wajah orangnya dulu ya. Setelah itu, adik-adik bisa kreasiin gambar adik-adik. Seperti ada langitnya, ada awannya, ada mataharinya, ada pohonnya, dan ada rumputnya. Kemudian kalau sudah, adik-adik tulis ya di bawah gambar adik-adik. Aku mau setia melayani Tuhan dengan misalnya aku di sini tulis bernyanyi ikut paduan suara, atau adik-adik bisa nulis mendoakan teman, atau juga adik-adik bisa tulis bermain alat musik untuk melayani Tuhan. Terus dilanjutin ya adik-adik, di saat aku lagi senang, sedih, takut, marah. Setelah itu adik-adik bisa lipat kertasnya menjadi 2. Dan adik-adik tulis nama adik-adik di sini ya. Dan di bawahnya adik-adik tulis ayat hafalan hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang menolong kami Tuhan, untuk kami bisa melayani-Mu Tuhan dengan setia, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dah adik-adik, sampai jumpa.